Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kok tambah hari ya tambah kenceng ya soal pemberitaan kereta cepat ini. Bahkan muncul narasi-narasi atau dugaan ya, ada dugaan markup begitu kan ya terkait dengan proyek kereta cepat ini. Kalau memang ada markup-nya ya terkait dengan proyek kereta cepat ini begitu, maka ini harus dibongkar. Langsung diselidiki. Itu perlu laporan-laporan tidak masuk akal. Transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Dan Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini, artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Ya, Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius dalam proyek strategis nasional kereta cepat ini. Ini laporan resmi dari PPATK itu. Ada 984 triliun uang korupsi beredar dalam satu tahun pemerintahan Jokowi 2024. Itu satu laporan resmi yang langsung menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri ini uang kemana aja. Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya. Karena pertama kali itu muncul begitu dari Profesor Mahfud MD yang mengatakan ya jangan-jangan ada dugaan ya markup-nya di proyek kereta cepat itu. Siapa yang harus kita bertanggung jawab? Wih, ya. Menurut saya pribadi orang yang kemudian inisiator begitu kan, yang punya inisiator itu begitu. Salah satu yang kemudian menduga bahwa begitu kan ya, kalau KPK ini benar-benar ingin ya memeriksa, ingin menindaklanjuti kan ini harus ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat secara resmi. Tapi ya di mana-mana begitu kan ya, kalau masih nunggu laporan sana sini seharusnya kan lama berbelit-belit. Kenapa tidak langsung dieksekusi aja begitu? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya. Investigasi. Ini kan permintaan masyarakat ya. Permintaan masyarakat di situ adalah ya menginvestigasi soal dugaan-dugaan yang kemudian muncul. Karena ini pertama kali dimunculkan oleh Profesor Mahfud MD begitu soal kerugian ya kereta cepat ini. Bahkan ya Pak Jonan dipecat. Ini KPK diminta periksa Jokowi dan Luhut ya, Luhut Panjaitan terkait dugaan korupsi kereta cepat HUS atau ada markup-nya, ada dugaan-dugaan apa di dalamnya. Sehingga dua orang ini yang bertanggung jawab begitu kan, karena Pak Luhut sendiri yang kemudian sejak awal ya membackup begitu kereta cepat ini. Jokowi sebagai inisiatornya. Per 1 kilometer kereta HUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Hukum pidananya bisa ada kalau itu betul markup. Di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18. Kok sekarang jadi 53 juta US dollar? Ya, sampai sekarang sih belum berinformasi ya. Intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari beliau. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke Ya, untuk minta biar ditelaah dulu di level ke depan. Saya kira memang dalam jangka panjang hitung-hitungan begitu kan ya, tidak masuk akal sih sebenarnya. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja ya, dari Jepang dia menawarkan proposal 0, berapa persen dibandingkan dengan Cina 2%. Saya tahulah paham begitu soal ekonomi itu begitu kan. Kenapa kok Jokowi itu bisa mengambil Cina? Karena yang ditawarkan oleh Cina pada waktu itu walaupun bunganya itu 2%, tapi pembiayaannya itu lebih kecil dibandingkan dengan Jepang. Itu satu. Yang kedua, kenapa dia menolak Jepang? Karena pembiayaan dari Jepang itu 6 berapa miliar begitu kan ya. Yang kemudian suku bunganya adalah kecil begitu kan, 0, berapa persen. Tapi ternyata ya Jokowi juga terjebak begitu kan. Sehingga sekarang ya tidak hanya ditawarkan 2, berapa persen ya soal bunganya itu, ditambah lagi pembengkakan. Ya artinya secara tidak langsung bahwa pembiayaan kereta cepat itu sampai 7%, 7 miliar US dollar kalau nggak salah begitu kan ya.
Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan Jokowi sudah terjebak begitu kan. Satu, terjebak dengan pola-pola yang kemudian dilakukan oleh Cina itu sendiri begitu, dibandingkan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Jepang begitu kan. Yang saya tahu itu ya, dia menawarkan 5,5 miliar US dollar dibandingkan dengan Jepang 6,2 miliar US dollar. Tapi nyatanya sekarang ini justru bunganya tinggi begitu kan, justru pembengkakan biaya itu adalah 7 berapa persen ini ya, sampai 7%. Artinya secara tidak langsung ini ada kalkulasi yang kemudian terjebak begitu kan ya, sehingga ada sampai 110 triliun begitu. Dan siapa yang bertanggung jawab? Ngeri Mas, ngeri sedap. Siapa yang harus bertanggung jawab begitu? Coba kita kalkulasikan begitu kan ya. Ini kapan HUS ini balik modal? Estimasi penumpang per hari adalah 20.000. Harga tiket rata-rata 300.000. Total pendapatan per hari adalah 6 miliar misalnya. Total pendapatan per tahun adalah 2,19 triliun. Total hutang HUS 116 triliun. Bayangkan, bunga per tahun yaitu 2%, 2,32 triliun. Akhirnya kalau kita kalkulasikan seperti ini, maka ini tekor banyak. Tekor banyak begitu kan. Berapa tahun mereka harus bisa untung begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Jika benar-benar ada markup-nya, maka ini harus Jokowi dan Pak Luhut harus bertanggung jawab begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini harus menjadi acuan utama bahwa kereta cepat ini harus benar-benar lunas biar tidak terjebak dengan utang-utang Cina. Dan kebetulan begitu kan, Pak Luhut tadi mengatakan bahwa ya siapa yang minta APBN? Siapa yang minta APBN? Tidak minta kok begitu kan. Mengatakan seperti itu begitu. Tapi apa yang disampaikan Luhut yang menurut saya pribadi begitu kan, tidak ada substansi sedikit pun bagaimana untuk memberikan solusi bayar hutang. Kalau Kapres adalah jalan satu-satunya untuk membayar hutang, ya no. Kenapa? Ya itu kan hanya perintah dari seorang presiden begitu kan ya. Pajaknya ini dari rakyat untuk rakyat. Rakyat diajak untuk patungan pada akhirnya untuk membiayai pembengkakan atau hutang kereta cepat. Kan logikanya seperti itu begitu. Enak aja ya. Kita tidak menikmati apa-apa. Kita tidak menikmati apa-apa, tidak ada timbal baliknya begitu kan, kecuali ada subsidi besar. Ya, yang dirasakan seperti PLN ada subsidi besar, pendidikan dan sebagainya. Oke lah begitu kan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kata netizen, ya yang bertanggung jawab di situ adalah in the gang mereka begitu. Bayangkan dari pernyataan Luhut mengatakan bahwa saya sudah tahu dari awal begitu bahwa keuangan kereta cepat itu sudah busuk. Ini menandakan kok baru sekarang mengakui. Jangan-jangan ini sudah mau cuci tangan. Jangan-jangan sudah mau cuci tangan begitu kan. Ini pernyataan-pernyataan di Luhut begitu kan. Sejak awal itu kabarnya keuangannya sudah busuk begitu. Kereta cepat ini. Jadi kenapa kok dilanjutkan begitu? Kenapa kok baru sekarang muncul narasi-narasi itu begitu? Lantas kata netizen, restrukturasi begitu kan ya. Masalahnya adalah satu, tidak baik, tidak layak, harga terlalu mahal, bunga bank tinggi, pengusul dan timnya gimana begitu. Ya saya kira inilah salah satu komentar-komentar di netizen begitu. Maka tidak hanya itu Jokowi ini didesak begitu kan ya oleh masyarakat untuk bersuara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa hitung-hitungan dari Profesor Mahfud MD begitu kan bahwa per kilometernya saja begitu kan ya di Cina dengan Indonesia itu berbeda kabarnya begitu. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian harus benar-benar diperiksa, investigasi lah begitu kan ya. Makanya pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan bahwa mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Luhut harus bertanggung jawab atas dugaan markup ya proyek kereta cepat HUS Jakarta Bandung ini. Nah, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi Jokowi ya dan Luhut ya terkait dengan proyek yang merugikan negara 4,1 triliun ya per tahun meskipun Jokowi menemui Prabowo Subianto di Kartanegara pekan lalu. Ngeri-ngeri sedap, Bos.
Ini ngeri-ngeri sedap. Pertanyaannya sekarang adalah kalau ada masyarakat mendesak KPK untuk yang memeriksa itu, ya kan harus ada laporan terlebih dahulu begitu kan. Ya harus ada laporan kerugian-kerugian negara seperti apa dan sebagainya. Menurut dia, proyek kereta cepat atau HUS itu ada perusahaan sendiri. Itu tidak ada kaitannya dengan negara atau APBN. Walaupun ya BUMN yang mengerjakan dibentuk negara, tapi tidak ada kaitannya dengan APBN. Ya APBN itu kan murni begitu kan ya. Membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah provinsi dan sebagainya begitu kan. Itu prioritas utama begitu. Nah, proyek ini sejak awal dijanjikan akan ya berjalan sepenuhnya dengan skema bisnis to bisnis tanpa melibatkan APBN. Kenapa sekarang ruginya begitu kan ya ditanggung kepada APBN? Namun seiring dengan pembekakan biaya, pemerintah justru menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjam untuk proyek. Itu di era Jokowi begitu. Di era Jokowi Bayangkan hal-hal seperti ini bisa saja bisa saja tidak kunjung selesai. Lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini, lempar ke Danantara, lempar ke APBN, lempar ke situ begitu kan. Pada akhirnya Prabowo mengeluarkan Kapres misalnya begitu. Mau tidak mau ini harus patungan. Misalnya begitu kan, misalnya. Tapi dengan adanya dugaan-dugaan markup tadi katanya begitu harus ada laporan terlebih dahulu. Makanya Profesor Mahfud MD ditantang oleh KPK. Silahkan ada laporan secara resmi. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini kini menunggu. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi ini lagi menunggu begitu kan ya soal siapa yang akan melaporkan kepada KPK kalau ada dugaan markup yang sangat luar biasa. Kalau seperti itu begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika Pemberantasan Korupsi KPK hari ini merespon tuduhan ya dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa ada markup ya anggaran proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya KPK ini lagi menunggu dan meminta informasi itu begitu apakah ini benar atau tidak. Nah, tantangan inilah yang kemudian menurut saya pribadi bagus begitu. Tunjukkan aja nanti harus ada investigasi begitu kan. Karena Pak Luhut sudah melakukan melakukan audit begitu kan ya. Menunjukkan bahwa kalau sudah diaudit kan pasti ada temuan-temuan tertentu begitu kan. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ya soal ini. Salah satunya ini. Coba kita baca ini. KPK diminta ya periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan terkait dugaan korupsi kereta cepat HUS. Woi. Prabowo ya diperintahkan KPK RI untuk memeriksa ya orang-orang itu begitu. Ya, siapa mereka begitu? Siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya? Nah, lalu kemudian dia sudah tahu ya barang busuk masih diambil apa karena ada markup-nya yang sangat luar biasa. Ini salah satu netizen sudah berkomentar begitu kan ya. Sehingga Pak Jonan ya lalu kemudian dipecat ya. Banyak sebenarnya untuk memeriksa Jokowi begitu kan. Tapi kita lihat saja harus ada bukti-bukti yang kuat begitu kan. Ya harus ada bukti-bukti yang kuat. Makanya salah satu juga komentar begitu kan ya, banyak kebijakan Jokowi masuk kategori dugaan korupsi. Wah, inilah tulisan dari pengamat begitu kan. Tapi kita tunggu saja apakah ini benar nanti atau bagaimana begitu kan ya. Ada dugaan-dugaan besar apakah ini semakin rumit kalau toh pada hakikatnya seorang Presiden Prabowo begitu kan, kalau tidak diatasi begitu. Misalnya ada dugaan ini, ada dugaan itu dibiarkan ya lama-lama nanti 5 tahun baru muncul bisa ya. Ini harus ada nuansa-nuansa itu. Pertama adalah ketika kenapa Jokowi itu mengambil 2% Cina dibandingkan dengan Jepang. Walaupun yang ditawarkan Jepang itu adalah 6% ya 6, berapa miliar US dollar begitu kan ya untuk pembiayaan kereta cepat dibandingkan dengan Cina 2% tapi pembiayaannya adalah 5,5 miliar begitu kan. Selisihnya di situ begitu. Nah, dari sinilah yang kemudian kelihatan terjebak dengan pola-pola pemikiran Jokowi ini karena atas ide Jokowi terjebak dengan dengan bunga yang tinggi ya dengan pembiayaan yang sedikit begitu. Tapi nyatanya pembiayaan itu justru 7, berapa miliar begitu US dollar.
diuangkan rupiah begitu sekitar 110 triliun begitu kan. Inilah yang kemudian terjebak di situ. Sedangkan sedangkan Jepang memberikan bunga 0, berapa persen, tapi pembiayaannya adalah 6 miliar begitu kan US dollar. Jadi saya kira inilah langkah yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Mungkin hitung-hitungannya tidak kurang pas atau bagaimana, tapi yang jelas masyarakat masih mempertanyakan itu begitu. Coba bayangkan ya. Bayangkan dengan adanya seperti ini masyarakat sudah mengetahui begitu kan ya, apakah nanti di kereta cepat ini ada markupnya, apakah karena yang diusulkan oleh Profesor Mahfud MD itu adalah satu, kenapa Jokowi begitu mengambil 2% dari Cina kok nggak ke Jepang satu, yang kedua adalah pembiayaan dari kilometernya begitu kan, sedangkan dari Cina kabarnya 17 berapa miliar begitu kan ya, yang kemudian untuk membangun itu begitu kan, dibandingkan dengan Indonesia kok tinggi banget begitu. Nah inilah yang kemudian respon itu Profesor Mahfud MD masih bertanya-tanya begitu kan ya. Bahkan ya ada yang mengatakan kita tunggu saja buktinya. Ini kita tunggu ya, bukti apa yang dipunyai Profesor Mahfud MD yang mungkin akan dibawa harga tanah di markupnya. Semua proyek ya nasional di era Jokowi ganti rugi tanah dibayar ke pemilik 4 kali 5 ya harga NJOP itu mau disebut markup kah? Ini salah satu komentar netizen. Ya kita tunggu saja. Karena hitung-hitungannya ini tidak untuk disampaikan kepada publik tidak tahu begitu kan. Mulai dari pembebasan lahan, apapun begitu tidak tahu, karena yang dikejar proyek ini adalah cepat banget begitu kan ya, sehingga wah ini berapa tahun langsung jadi begitu. Dan sekarang kelimpungan begitu untuk membayar hutang-hutangnya. Makanya dugaan-dugaan ini muncul, siapa yang harus kita periksa? Itu yang menjadi pertanyaan penting begitu. Pertama kali ya seharusnya Jokowi diperiksa begitu kan, karena dia adalah inisiatornya. Ya sekarang Pak Luhut ya sekarang sudah sudah mengatakan bahwa kereta cepat itu secara pembiayaan dari dulu itu sudah busuk katanya begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.